Karanganyar itu nggak sepanas dahulu soalnya. Nah, mungkin salah satunya seperti itu dari manusianya ya. Dinginnya sudah nggak sedingin dulu. Iya. Cek dingin hatimu. Ya. Pemilu sudah berakhir, sekarang kita datangkan ke sini langsung ya. Tapi bukan Presiden Republik Indonesia, tapi Presiden BEM. Ada Titin sama Fauzan. Titin dari Prodi Bisnis Digital sama Fauzan dari Manajemen Penanggulangan Bencana. Oke. Ini ngomongin presiden, politik dan lain sebagainya kan rada-rada sensitif, ya kan? Sebelum masuk ke ngobrol yang lebih dalam, Titin, Fauzan gimana kabarnya? Alhamdulillah sih sehat. Gue sehat ya. Di tengah musimnya nggak jelas ya Zen ya. Iya. Musimnya nggak jelas, perasaannya nggak jelas gitu ya. Digantung. Oke, ini kan selain pemilihan presiden sudah berlangsung, kemudian ketua-ketua hima sudah semuanya sudah baru semuanya ya. Kemudian tahun 2024-2025 tahunnya akademiknya baru atau tahun ajaran baru. Nah, kalian sebagai perwakilan BEM dan juga hima itu masuk dalam panitia PKKMB OCD lah atau kalau di Akbara ya. Kurang lebih nanti PKKMB di tahun ini itu akan seperti apa? Titin dulu. PKKMB tahun ini tuh lebih seru ya dari sebelumnya, soalnya tuh nanti kita ada seperti materi-materi tentunya, games-games juga, apalagi nanti kan ada OCD. Jadi di PKKMB kita fokus ke materi-materi seperti itu, terus juga nanti ada menginapnya juga berbeda dari PKKMB di PTN seperti itu. Nah, terus OCD-nya itu kita fokus ke outbound, di mana itu outbound-nya membangun karakter mahasiswa seperti itu, Mas. Jadi ada PKKMB, ada OCD. Fauzan, kalau PKKMB nanti dilaksanakan di mana, kalau OCD di mana? Kalau dari kita berbincang-bincang, kita rapat-rapat, kalau PPKMB mungkin di kampus. PKKMB-nya di kampus. Karena mungkin itu acara formal ya. Acara formal. Nah, kalau OCD mungkin kita cari suasana nanti. Cari suasana. Kok katanya dengar-dengar nanti di penutupan PKKMB mau ngundang Denny Caknan gitu, bener ya? Semoga saja. saja. Oke, berarti PKKMB-nya di kampus karena itu rutinitas ya, kayak formal dalam formal dan lain sebagainya. Nanti OCD-nya cari suasana baru. Oke, mau disepil nggak tempatnya di mana? Jadi rahasia dulu sih. Jadi rahasia dulu. Iya, biar surprise buat teman-teman mahasiswa baru. Oke, tempatnya dirahasiakan, nanti juga tanggalnya dirahasiakan. Iya, dirahasiakan. Nanti terkait dengan kegiatannya diinfo melalui grup aja. Iya. Kemudian, nah nanti kalau mau masuk sekiranya ini berarti masih berapa lama lagi ya? Satu bulan. Kurang lebih. Masih 1 bulan. Iya. Masih 1 bulan menjelang PKKMB itu apa aja yang harus dipersiapkan Tin buat adik tingkat ya namanya? Iya, adik tingkat. Yang mau masuk apa aja? Tentunya tuh persiapan buat kesininya itu fisik ya pertama. Fisik itu tentunya kalau kita sehat, terus kita semangat juga, otomatis kan PKKMB bakal wah seru nih kayak gitu. Tapi kalau semisal di awal udah fisiknya kurang mendukung, itu bakal PKKMB-nya akan kerasa kayak nggak asik kayak gitu sih, Mas. Penting ya sehat, jaga kesehatan. Iya. Fauzan, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, tadi Titin sempat menyinggung harus sehat dan lain sebagainya. Coba dulu kegiatan apa aja yang bisa dilakukan secara fisik supaya kita tetap sehat sebelum masuk ke PKKMB itu tadi, supaya nantinya itu nggak sakit atau nggak apalah gitu loh, biar nggak repotin lah ini. Oh iya, siap. Kalau biasanya kalau kita hari-hari kan mungkin anak zaman sekarang apalagi harus butuh olahraga rutin, Mas. Nah, olahraga rutin karena anak-anak sekarang itu banyak yang mager, malas. Nah, seperti itu harus mulai diubah karena kita mau masuk ke perkuliahan juga. Kita harus persiapkan semuanya, jangan kayak anak SMA SMK lagi seperti itu. Terus jaga pola makan juga, pola tidur. Mungkin itu saja sih, Mas. Biasanya gitu ya, overthinking malam, makannya mie gitu ya. Gak pernah olahraga. Nah, tapi kalau yang sudah terbiasa mager kan habis ujian terus dana lainnya panjang tuh ininya, breaknya, liburnya.
Untuk memulainya itu realistis ya, itu olahraga apa yang ringan untuk masa itu gitu loh. Biar nggak langsung berat. Olahraga apa yang dipilih? Nah, mungkin sebelum kita berniat untuk olahraga, Mas. Terkadang kita itu butuh support system, Mas. Aduh, Nah, apa tuh? butuh support system seperti penyemangat kegiatan. Nah. Contoh semisal tujuannya adalah untuk kesehatan. Kalau mungkin ada yang lain lagi mungkin bisa juga. Gitu. Contoh Contohnya pasangan. apa? Oh, pasangan. Nah, okay. terkadang kita juga butuh pasangan, Mas, untuk gitu. support system. Nah, salah satunya seperti itu sebelum niat. Nah, kalau untuk masalah rutinitas olahraga itu biasanya mungkin jogging kecil-kecilan bisa. Jogging. Iya. Karena kebugaran juga, Mas. Kalau mau agak lebih berat ya renang itu bagus. Oke, berarti dari dalam dan dari luar fisik dan jiwanya itu harus dikelola. Ya. Dari apa jiwa ada butuh support system dari hati dan perasaan, Mas. Oke, dari pasangan, dari apalah terserah ya, dari teman juga bisa ya. Iya, bisa. Terus apa namanya dari fisik bisa olahraga mulai misalkan jalan, jogging. Mungkin dari berapa meter dulu, nanti terus bisa naik. Nanti bisa Solo Bandung, Surabaya gitu ya. Oke. Terus kalau mau meningkatkan bisa renang gitu ya, yang minim apa resiko ya berarti. Oke. Keduanya sudah dijelaskan. Memang spill tanggalnya belum disampaikan, tapi itu tadi persiapannya. Terus ini kan musim sudah mulai tidak jelas. Prediksinya prediksi dari BMKG kok saya pernah baca itu kita memasuki musim kemarau panjang gitu. Tapi kemarin saya lihat juga bakalan ada hujan lebat. Dari tanggal 9 sampai tanggal berapa lah gitu loh, gitu ada beberapa informasi begitu. Itu fenomena apa sih? Bisa dijelaskan? Kamu kan dari MPB. Nah, oke. Kebetulan saya dari manajemen penanggulangan bencana, Mas. Pasti kita kita belajar tentang hal itu. Nah, mungkin kalau masalah cuaca itu kita kembali lagi ke manusianya, Mas. Contoh semisal kalau manusia banyak membangun bangunan secara liar, habis itu menggunakan sebenarnya karena kebutuhan ya, Mas. AC itu sebenarnya kan menimbulkan pemanasan global, Mas. Nah, apalagi zaman sekarang kota-kota besar Solo Raya saja. Sekarang industri mulai dibangun lagi, berkembang pesat, jalan tol apalagi, Mas. Itu kan pasti sangat mengganggu ekosistem di bumi. Nah, apalagi kan kalau kita hidup di dunia itu harus seimbang dengan alam, Mas. Nah, work-life balance gitu ya. Oke, lanjut Jan. Nah, terus untuk mungkin menguranginya, Mas. Nah, contoh semisal sekarang banyak juga kebakaran hutan secara liar. Nah, itu mungkin bisa dikurangi lagi, Mas. Mulai penghijauan lagi. Sekarang apalagi kalau daerah Solo Raya mungkin Karanganyar saja, Mas, yang dataran tinggi sekarang udah mulai pembangunan pesat. Seperti kan sekarang apalagi zaman sekarang ya, Mas ya. Anak muda itu sering nongkrong. Nah, makanya di Tawangmangu yang mungkin pemandangannya bagus, malah dibuat kafe. Nah, akhirnya kan panas, Mas. Sekarang Karanganyar itu enggak sepanas dahulu soalnya. Nah, mungkin salah satunya seperti itu dari manusianya ya. Dinginnya sudah enggak sedingin dulu. Dingin hatimu. Gitu ya. Oke. Oh, berarti apa kita matikan AC-nya aja ya? Gitu? Nah, itu karena kebutuhan, Mas. Kebutuhan nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan, Mas. Nggak baik kalau berlebihan. Dari sisi ekonomi, industri dan lain sebagainya berkembang pesat. Tapi di sisi lain dampaknya juga begitu. Alamnya ya. Oh, jadi sekarang ini itu pengaruhnya dari aktivitas yang sedang berlangsung manusia yang berlangsung. Terus gimana, Zat? Apa ya udah nikmati aja begitu atau gimana? Nah, mungkin kita harus menanggulanginya, Mas. Paling nggak mengurangi resikonya lah. Ya. Contoh semisal pembangunan kayak semisal industri itu harus ditata lagi, Mas. Kan sebenarnya kan udah ada kayak undang-undang tata wilayah. Nah, itu lahan yang mau dibangun ini itu harus bagaimana, itu semua sudah ada SOP-nya seperti itu. Nah, itu kalau dari kebijakan, Mas. Terus dari kebiasaan juga manusia itu kan kadang bakar sampah sembarangan. Nah, itu kan membuat polusi, Mas. Nah,
sekarang pun kendaraan-kendaraan juga produksinya sangat tinggi. Iya. Nah, mungkin bisa mulai olahraga lagi, jalan kaki kemana-mana, jalan kaki itu lebih bagus. Ke apa yang terjangkau lah ya, maksudnya Iya, kalau masih terjangkau tapi jalan kalau kaki, jauh kalau jauh ya jangan. ojo. Nanti terus nyalahke gitu ya. Berarti yang terjadi saat ini adalah dampak kejadian yang sudah berlangsung Iya. gitu ya. Makanya harus dikelola, ditata. Nah, kalau mau tahu caranya mengelola, menata dan lain sebagainya bisa masuk ke manajemen MPB. penanggulangan bencana gitu ya. Nah, kita sekarang beralih ke Titin nih. Titin masuk ke bisnis digital bisnis, bisnis digital. Nah, sekarang ini lagi anu banget ini. Iya. Lagi in banget masalah apa ini pembobolan. Yang dibobol bukan bank, tapi iya lebih ke data-data ya, Iya. datanya kita, database kita atau pusat data nasional yang sebenarnya itu adalah proyek bagus ya, proyek bagus di berbagai instansi kemudian dijadikan satu dan akhirnya malah kebobol, ransomware dan lain sebagainya. Nah, kamu melihat dari anak bisnis digital itu bagaimana? Tentunya saya sebagai mahasiswa bisnis digital ya Mas, itu tuh melihat kondisi itu sangat sangat kacau, soalnya itu kan memuat data pribadi seluruh rakyat Indonesia ya. Tentunya sebagai Kominfo itu harusnya kan punya security yang bagus, terus juga sekarang kan lagi marak kejahatan di internet ya Mas ya. Betul. Siapa tahu mungkin dari data itu bisa dijual ke luar negeri atau disalahgunakan. Terus juga sekarang kan lagi marak juga kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditagih pinjol seperti Wih, itu bener. kan. Bener. Nah, itu sangat berbahaya banget sih Mas. Kayak gitu. Atau di bisnis digital juga diajarin begitu kan, ini bisnis digital iya. juga. Iya, kalau bisnis digital itu Jual beli diajarin data. enggak Oh, enggak ya, ya? enggak ya. Kan bisnis digital juga. Ya toh, dibobol terus baru dijual. Enggak ya berarti. Enggak. Tapi kita di bisnis digital itu diajarin tentang cyber security Mas, Oke. gitu. Jadi kita bisa melindungi data, setidaknya data pribadi kita sendiri sih Mas, seperti itu. Oh, jadi ada mata kuliah cyber. Iya, cyber security. Ya, karena memang gabungan jadi Iya. dari Bisnis bisnis sama IT, teknologi informasi. Oke. Selain itu, Tin, kalau orang kerja bukan kerja, kalau kuliah di bisnis digital apa aja? Nanti akan mempelajari apa aja, dan kalau dari pengalamanmu, belajarmu itu gimana? Apa yang dipelajari? tentunya kan dari bisnis digital ya. Kita belajar tentang bisnis, tentang ekonomi, tentang etika, terus hukum juga gitu. Terus untuk teknologinya kita diajarin cyber security, Oke. diajarin bagaimana cara membuat jaringan dan lain-lain. Jadi gabungan sih Mas antara bisnis dan teknologi. Oke. Kalau di manajemen penanggulangan bencana, Fauzan, Ya, kalau apa namanya bayangan kan yang mau masuk kan belum masuk nih, harus ada proses PKKMB dan lain-lainnya. Nanti kalau masuk belajar di manajemen penanggulangan bencana itu gimana? Apakah menjadi relawan atau bagaimana? nah mungkin banyak orang yang berpikiran seperti itu Mas. Saya sendiri pun juga gitu. Awalnya? Iya, Wih. saya kan dulu juga relawan juga dari salah satu LSM. Oke. Jadi pertama kesini loh, kok ada gitu Mas. Ada begitu Jurusan maksudnya? manajemen Oh. penanggulangan bencana maksudnya. Nah, terus kalau lulus mau jadi apa kan juga bingung Mas. Nah, saya di pikiran saya mungkin kan jadi relawan tapi kompetensi tinggi Mas. Nah, pikiran saya pertama seperti itu. Oke. Nah, terus saya kan sekarang semester 4 Mas. Mungkin Oke, udah ya. banyak ilmu yang masuk jadi pikirannya melebar Mas. Wawasannya lebih tinggi. Nah, jadi kalau di MPB itu banyak Mas. Contoh semisal kita jadi guru bisa Mas. Oh, bisa. Jadi guru bisa. Kita ngasih sosialisasi tentang bencana itu bisa. Oke, terus Habis itu kita jadi yang mimpin ketika nih semisal ada bencana. Nah, Oke. kita bisa jadi koordinatornya. Koordinator, Nah, oke. karena kan sekarang mungkin banyak ya Mas ya, relawan-relawan itu yang kurang oke lah, dia pengalamannya tinggi. Tapi dia kurang diakui secara sertifikat Mas. oh, Nah, dokumen-dokumen, legalitasnya. nah. Oke. Apalagi zaman sekarang, apalagi Indonesia Mas, beda dengan mungkin dari luar Luar negeri ya. negeri, Nah, oke. kalau Indonesia mungkin potensi pengalaman itu bagus.
Tapi harus juga ada sertifikat Mas sekarang Mas. Nah, mungkin dari itu semua kita juga harus banyak belajar dan memperbanyak dokumentasi Mas. Oke. Karena kan persaingan mulai ketat juga Mas. Oke. Tapi selama kamu menjalankan 4 semester 2 tahun ya berarti? Ya, 2 kurang lebih tahun. 2 tahun. Itu bagaimana? Kamu menjalani perkuliahannya itu apakah tak pikir dulu begini, ternyata kuliahnya begini ya, Oh, yang ya. dipelajari begini atau bagaimana? Nah, dulu kan mungkin udah ada pengalaman juga Mas ke kebencanaan. Nah, jadi kalau kadang di kelas itu dosen-dosen teman-teman itu belajar. Saya itu ya belajar tapi punya pemikiran sendiri. Oh, Karena gimana tuh? karena kan kadang menurut saya Mas, ilmu sama teori sama pengalaman itu kadang beda Mas. Iya. Oh. Nah, seperti itulah. Kadang kalau di sekolah kita harus SOP secara standar operasional. Ya. Tapi kalau di lapangan itu semua bisa memungkinkan Mas. Oh. Tergantung situasi dan Apapun kondisi. bisa terjadi. Nah, Oke, apalagi oke. bencana Mas. Iya. Nah, Ya berarti seperti itu. selama kamu menjalani perkuliahan selama 4 semester 2 tahun ini ya melebar Iya. ininya pengetahuannya Iya. bertambah, kemudian apalagi kamu berasal dari relawan, otomatis ya itu tadi ya. Suka berangan-angan. Oh. Jadi Ya karena kan mungkin teman-teman juga belum pernah Mas langsung ke oke. Dan yang penting berarti ketika kamu sebelum masuk sama saat ini masuk juga tetap jadi relawan, Iya. hanya kapasitas dan legalitasnya berbeda Ya, kan lebih tinggi lah paling enggak. Masalahnya gini Zan, kalau di Solo nih kan ambulans banyak banget ya. Nah, Pol banyak banget di Solo tuh banyak banget. Cuman semangat aja gitu. ya. Dia punya jiwa-jiwa kemanusiaannya tinggi Mas. Nah, tapi kan terkadang kompetensinya harus diasah juga. Niatnya tinggi, Baik, ya, niatnya baik, baik, tinggi, iya. semangatnya gede, tapi nggak dibarengi sama knowledge-nya. Nah. Oke, nah, buat yang bercita-cita pengen jadi Superman, heroik gitu ya, pahlawan ya kan, gitu dah. Wah, apa namanya, bencana gunung meletus, duar gede, orang lain lari, kita datang. Nah. Gitu. Menantang maut. Ya kan, tsunami, orang lain pergi, kita datang. Ya. Kebakaran gitu. Ya, kalau yang punya cita-cita begitu ya harus punya semangat dan knowledge juga. Nah, salah satu cara belajarnya di sini. Oke. Sudah ada bayangan kalian berdua nanti ketika setelah lulus nanti akan seperti apa bayangan kalian? Ini kan 2 tahun 4 semester. Iya. Setengah baru Baru setengah nih, perjalanan, baru setengah Mas. perjalanan. Ya. Ini gimana? Kalau dari Titin gimana? Kalau aku pribadi sih Mas pengen jadi apa ya? Istri? Pengusaha sih. Oh, bukan. Enggak pengen jadi istri. belum. Oke. Pengen jadi pengusaha sendiri sih Mas. Tapi tentunya pengusaha kan butuh modal juga kan ya Ya. Mas. Kita belajar ke perusahaan dulu atau ikut ke orang lain Kerja dulu. sama orang. Iya, kerja sama orang. Setelah itu kita belajar, ambil ilmunya, ambil pengalamannya, kita bangun sendiri. Seperti itu sih Mas. Usahanya sudah kebayang mau usaha apa gitu, spesifik gitu udah. Belum sih Mas. belum? Kita melihat melihat tren juga, terus melihat kondisinya juga kan kemarin sempat pandemi kayak gitu kan Mas. Kalau semisal kita tidak melihat prediksi seperti itu kan tentunya berpengaruh juga kan kepada bisnis kita. Iya, oke. Setidaknya sudah ada gambaran Iya. ke depan nanti seperti apa, rencana seperti apa. Kalau Fauzan gimana San? Akankah menjadi superhero juga? Mungkin kalau dari saya Mas. Kan saya di 4 manajemen penanggulangan Betul. bencana Mas. Nah, mungkin memang saya suka belajar di bencana Mas. Suka belajar di bencana. Dulu niatnya kan karena sekolah di sini itu untuk mempertinggi kompetensi Mas. Betul. Karena kan saya suka menolong, relawan juga kan Mas. Nah, Baik nih orangnya, Nah, baik nih. jadi Fauzan ya, baik. Oke, kita terus? harus jadi pahlawan selagi bisa Mas. Oke. Nah, terus kalau saya ke depannya Mas, saya sebenarnya pengennya S2 Mas. Iya. Lanjut. Iya. Langsung lanjut atau Mungkin ada jeda Mas. Oke. Karena S2 kan mungkin kita harus bisa berbahasa Inggris. Oh, Mas. gitu. Iya. Nah, itu sangat kekurangan dari Nah, saya. Inggrismu gimana Inggrismu? Nggak bisa bahasa Oke. Inggris.
mungkin bahasa Inggrisnya masih kurang Oh, Mas. masih Ya, kurang, masih oke. kurang, sangat kurang Mas. Oh, Nah, terus? mungkin nanti pemikiran saya Mas, Hmm. ya belajar di tentang Inggris dulu Mas. Hmm. Saya tertarik di kampung Pare ya Mas Oh, ya. Pare, Nah, oke. mungkin di sana dulu lah. Kalau udah lancar, insya Allah Hmm. S2, insya Allah doakan Oke. saja. Oke, kita doakan loh, Iya. niat baik loh ini baik. Iya. loh. Oke, kalau setauku Zan, maksudnya kayak kalau cuman pengen apa namanya belajar bahasa Inggris kan nggak harus di Pare sekarang. Pare itu Iya. ada cabangnya sekarang di Jogja Oh. atau di mana itu ada. Jadi kalau Pare kan sampai ke Kediri tuh. Ya, jauh. Ya. Di Solo pun ada kok kayaknya kok. Solo, Jogja ada. Hmm. Ini bisa ke sana. Atau enggak? Sebenarnya kalau bahasa kan sebenarnya itu kebiasaan Iya. kan, kebiasaan. Lah ngomongin bahasa Inggris, kalau Titin gimana Titin? Di digital business kan hampir semuanya Nah. coding Iya. pakai bahasa Inggris. Iya. Ya, kan? Gimana tuh? Kalau saya pribadi sih Mas ya kadang mengerti, kadang juga ada kosakata yang belum saya mengerti itu. Hmm. Tapi ya kita terus belajar sih, apalagi kan di coding kan bahasa Inggris ya Mas. Ya. Itu kita harus sangat jeli dan Hmm. harus sangat ngerti sih apa Hmm. maksudnya seperti itu. Apalagi bahasa komputer kan. Oke. Ya bahasa kita harus mengikuti ya, on Iya. demand ya sekarang bahasanya bagaimana ya mengikuti trennya Mas. Iya. Nggak cuma sebatas di digital business, manajemen penanggulangan bencana pun juga begitu Iya. ya. Kayak dulu sempat kejadian ada di Palu, hampir seluruh relawan di dunia itu ngumpul semuanya dari Iya. Amerika, Jepang, Cina dan lain sebagainya ngumpul di sana. Bahasa yang dipakai ya tentu bahasa Inggris. Hmm. Nah, saya mau beralih ke Fauzan di sana. Apa namanya di manajemen penanggulangan bencana itu kita dulu taunya yang namanya gempa itu ya gini-gini aja. Ya. Jadi mentul-mentul. Ya. Kalau gempa itu mentul-mentul. Iya. Nah, ketika ada kejadian di Palu, ternyata gempa itu begini-begini, Zan. Pakai muter-muter dan lain sebagainya. Hmm. Itu artinya memang di kebencanaan juga itu terus update atau bagaimana? Itu menjadi pelajaran juga di mata kuliahnya enggak? Iya, pasti. Hmm. Karena mungkin ilmu pengetahuan alam itu sebagai dasar kami, Mas. Jadi kita sebelum masuk ke pengurangan bencana, kita sebelum masuk mitigasi kayak Hmm. kita belajar-belajar gitu, kita masuknya ke dasar dulu, Mas. Dasarnya Hmm. itu adalah ilmu pengetahuan alam. Karena Karena- alam. Nah, berat ya. karena musuh kita bukan lagi manusia, Mas, terkadang. Nah, yang susah itu musuh kita alam. Nggak Nah, bisa dilawan ya. Nah, makanya kita harus seimbang dengan alam, Mas. Hmm. Biar damai, Mas. Nah, Jadi harus peka dengan Iya. alam. Oh, kalau alamnya begini, butuh ojo gini mau peka kita karo harus kayak bedok. gini. Gitu ya. Susah. Oh, susah. Karena gini ya, di Palu itu kan ya memang kita awalnya dulu mengira bahwa gempa itu hanya gini-gini aja, Oh, naik iya. turun Goyang. mentul goyang. Iya. Ya udah gitu. Tapi ternyata di sana kita nggak bisa santai ketika ada gempa karena ada proses likuifaksi dan lain Iya. sebagainya itu sangat ternyata begini ya, berkembang juga ya. Iya. Oke, selain apa namanya tadi sudah dijelaskan PKKMB seperti apa, OCD seperti apa. Kalau OCD ini sebenarnya konsepnya gimana sih? Apa OCD ini apa? OCD kepanjangannya itu kan Outbound Character Development Mas. Jadi itu kan semacam outbound yang membangun karakter mahasiswa. Di situ Hmm. kan karakter disiplinnya itu tinggi banget Mas. Hmm. Jadi semisal harusnya mulainya jam 7 ya, harus jam 7. Itu buat melatih karakter mahasiswa untuk disiplin dan tepat waktu itu sih Mas. Supaya on time ya. gitu Iya, ya. on time. Oke. Terus juga kan di sisi lain itu ada kegiatan yang fun, seru-seruan gitu Mas. Kalau spesifik ini detailnya, enggak perlu detail-detail sih ya. Kegiatan yang untuk OCD ini nanti seperti apa sih? Kegiatannya kira-kira seperti apa? Kalau tadi kan di konsep fun, Iya. seru, terus apa ngecamp gitu gitu. Iya, Nah, oke. terus- Iya. Tapi secara ini apa namanya detailnya, enggak perlu detail banget sih, kayak spesifik beberapa kegiatannya apa? Oh iya. Mungkin enaknya, Mas. Menurut saya saja ya. Oh iya. Iya. Oh, Karena kan nanti takutnya tersinggung Oh, atau apa gitu. itu iya. tidak menyinggung nih. Gimana Nah, tuh? Mungkin kita kan mau mendidik karakternya, Mas. Hmm. Nah, mungkin tidak hanya have fun juga, tapi ada harus kesiapsiagaannya gimana, ketertibannya gimana. Oke. Itu kan pasti harus diasah Iya. terus, Mas. Hmm. Jadi nggak cuman fun gitu. Tapi safety. Ya, Safety tapi and tetap- fun berarti. Nah. Loh, kayak apa? Oh, tapi gitu. tetap sesuai SOP, Mas. Oke. Iya, tetap sesuai SOP. Artinya sempat ada kan informasi kayak Isu-isu. kejadian juga Iya. kan di kampus dan lain Nah. sebagainya sampai ada yang meninggal, sampai ada yang pakai fisik dan lain Iya. sebagainya. Apa ya sampai
sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau PKKMB sama OCD itu nanti berarti aman dari kejadian-kejadian seperti itu. Aman Bagaimana? Mas, aman. Bisa dijamin ya itu berarti? Bisa. Oke. Karena kan ada tim prokesnya juga dari KSR, itu jadi menjamin banget sih Mas. Oke. Selain fisik dan juga apa namanya mental, apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti akan memasuki PKKMB? Apa aja? Tentunya kan kita seperti ada barang bawaan khusus ya Mas. Mungkin kalau semisal yang sakit ada obat khusus yang kita nggak bisa apa ya menyediakan, itu bisa dibawa. Terus juga nanti kan di PKKMB kan kita ada menginap, tentunya kan butuh apa ya persiapan barang-barang seperti Pribadi. baju, keperluan pribadi lah seperti itu Mas. Oke. Kalau nginget dulu kejadian apa namanya PKKMB ku dulu, Iya. disuruh bawa buah cinta, bingung saya buah cinta yopo. Pasangan Mas. Nah, buah cinta bisa anak, bisa pasangan, bisa ternyata itu stroberi lah atau apa dan lain-lainnya. Bakalan digituin juga nggak nanti? Suruh bawa macam-macam gitu nggak? Enggak sih Mas. Oh enggak. Paling disuruh membawa makanan khas dari daerah masing-masing karena mahasiswa baru kan banyak dari luar Jawa juga kan Mas. Oke. Ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, itu kan otomatis kan mempunyai makanan khusus, makanan khas lah. Itu nanti dibawa tapi yang kering-kering aja gitu, Oke. soalnya kan tahan lama seperti itu Mas. Oke, berarti selain fisik nanti juga selain keperluan pribadi, obat, terus apa namanya ya keperluan pribadi ya, Iya. itu tambah nanti ada makanan itu tadi yang harus Ya. dibawa. Oke, itu ya catat ya buat yang mau masuk. Berarti itu tadi penjelasan dari Titin sama Fauzan terkait dengan PKKMB, OCD, terus HIMA, ya kan? Ya. Kalau HIMA gimana nih HIMA? Perwakilan dari HIMA, kedua HIMA apa namanya MBB sama BD ini gimana? Kegiatannya apa gitu loh kalau di HIMA? Atau gimana kalau HIMA? Oh ya Mas, kalau HIMA kan himpunan mahasiswa Mas. Mungkin jangan sampai kita itu jadi mahasiswa kupu-kupu Mas. Oh gitu. Iya. Gimana kupu-kupu tuh? Kupu-kupu itu selesai matkul langsung pulang. Oh. Kuliah pulang, Ya, kuliah pulang. Oke. Gitu kan menyebabkan mager juga Mas. Hmm. Nah, mager juga. Kurang sosialisasi. Ya. Ya, jadi nggak punya Harusnya- teman. Iya, jadi nggak ada relasi Mas. Iya. Nah, karena kan zaman sekarang apalagi butuh orang dalam Mas. Aduh. Orang Aduh. dalam itu sangat hangat dan tidak pernah mati Mas. Nah, apapun pasti kalau ada orang dalam Lancar. Lancar. Oke. Nah, itu yang pertama karena untuk relasi Mas. Nah, terus habis itu kalau anak kuliah nih Mas, kalau SMA SMK boleh lah setelah pelajaran pulang nggak apa-apa. Tapi kalau anak kuliah itu kan harus gimana ya, inisiatif tinggi Mas. Nah, kalau kita pengen inisiatif tinggi kita harus mengasah otak terus Mas. Harus dilatih. Ya. Terus membangun relasi kan kita harus banyak komunikasi dengan teman, banyak kegiatan juga. Betul. Nah, kalau bisa ya jam 7 keluar dari kos, pulang-pulang jam 9 malam nggak Oh, apa-apa. gitu ya. Yang penting positif Mas, Iya. positif ya. Kan apalagi kita anak mahasiswa sekarang Mas. Nah, Berarti kalau di HIMA itu memang fungsinya untuk melatih sosialisasi, komunikasi. gitu Iya. ya. Tapi konkretnya untuk kegiatannya apa? Kalau di detailnya. MBBH Oh iya, kalau kegiatannya. kegiatannya mungkin ada pengasahan kapasitas Mas. Oh. Contoh semisal kita di kuliah aja kan kadang mungkin kurang masuk gitu Mas. Kadang dijelasin dosen itu kadang bingung, masih bingung. Itu kan harus perlu orang dalam juga, Oke. teman dekatnya itu orang dalam Mas. Oke. Nah, contoh semisal seperti itulah. Jadi biar kita sama-sama belajar lagi enak. Apalagi kan kita, apalagi anak muda kita kan kadang nggak enak sama dosen kalau mau bilang suruh ngulangin gitu Oh, kan. nah, ajar gue. Nah, bisa kita nanti yang kena. gue. Nah, lebih baik kita bikin kegiatan lagi. Contoh semisal Review materi gitu review ya. materi Oke. lagi, diskusi. Oke. Tapi kalau yang ya, kalau itu salah satu materinya. Ya, Ada nggak kayak misalkan yang fun bareng gitu? outdoor gitu Oh ya. gitu, ada ya. Ada. Kalau di MPP apa? Kalau di MPB itu ada yang namanya ya seperti OCD Mas. Seperti OCD. Nah, itu biasanya tradisinya anak-anak MPB. Apa tuh?
Nah, itu kayak kegiatan di outdoor, di luar. Nah, tapi di sana itu kayak makrab. Oh. Pengenalan dengan senior-senior kan. Oke, Ini oke, kan oke. bentar lagi ada yang mau lulus. Oh, semester 8, baru semester pertama. 8, ya. Nah, nanti kan kalau ada angkatan baru kan kita bisa undang alumni. Nah, itu mungkin lebih bisa melebarkan wawasan juga, Mas. Contoh semisal angkatan 1. Sebagai angkatan 1 itu sangat berat, Mas. Soalnya kan harus buka jalan. Kita enak tinggal jalan barep aja. ya. Nah, tinggal jalan aja kita. Bener. Berat Nah. itu anak barep, berat ya. Nah, Oke, selain berarti ada review materi buat meningkatkan Ya. kapasitas, mengulang dan lain sebagainya, juga ada fun-funnya juga. Ya. Oke. Kalau di BD apa nih? Kalau di BD tuh Nge-hack bareng gitu. aduh. Bukan. Kalau di BD tuh Mas biasanya tuh ada semacam pelatihan fotografi. Terus pelatihan public speaking seperti itu, kunjungan industri juga sering. Oke. Nah, terus di Hima juga berhubung kita di bawah naungan PMI ya Mas ya. Nah, anak-anak BD ini punya privilege seperti semisal nih PMI butuh tenaga untuk media, digitalisasi dan lain-lain. Anak BD itu bisa diajak gitu Mas. Semisal disuruh live streaming, terus disuruh fotografi, kayak itu cukup sih Mas. Oke. Karena memang di Kapasitasnya. di kapasitas, selain kapasitas kalian juga mempelajari itu ya. Jadi Iya. itu untuk meningkatkan skillnya Iya. aja di luar di luar mata kuliah. Kemudian ada project-project gitu Iya, tadi. project-project. Oke ya. Fauzan asli mana Fauzan? saya lokal pret, Mas. Oh, lokal ya Allah. Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Ya, Oke, Sukoharjo. kalau Titin? Aku dari Bojonegoro, Oh, Bojonegoro. Jawa Jawa Timur. Timur. Jawa Timur ya. Iya. Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman adik-adik adik-adik tingkat kalian yang mau masuk kira-kira? Ada yang mau disampaikan perwakilan dari nanti kalau mungkin ajaan atau apalah sebelum masuk. Dari Fauzan dulu mungkin. Lebih baiknya dari presiden dulu. Iya. Monggo Bu Iya. Presiden, monggo. Presiden. Pesan buat teman-teman sebelum kesini itu tentunya minta izin orang tua, minta restu, semoga kita di sini diberi kelancaran. Terus juga apalagi kan anak rantau kan sangat berat banget di kota orang gitu. Jadi tetap minta terus komunikasi dengan orang tua, terus juga siapkan fisik dan mental juga karena di perantauan itu memang sangat berat sih teman-teman. Oke. Fauzan, ada nambahan Fauzan? Biar semangatnya luar oke. biasa gitu. Nah, kalau dari saya, Mas, mungkin kembali ke yang saya bicarakan tadi. Untuk kita enak di kota orang, kata Mbak Titin ya. Untuk kita enak di kota orang itu adalah contoh orang dalam. Kembali lagi. Orang dalam terus. Karena dengan orang dalam itu semua enak, Mas. Oh gitu. Iya. Iya. Contoh semisal kita ada temen cutting itu enak lagi. Nah, contoh semisal kita mau beli apa-apa kan gampang. Iya, Cutting tahu informasinya Kak, gitu. ini gimana. Oh, berarti harus asesmen Nah, dulu. asesmen. Harus Bencana juga asesmen. belajar asesmen, Mas. Oke, jadi harus asesmen dulu, ngerti di mana masjidnya, di mana Indomaretnya, gitu-gitu ya. Dan ya, oke. Kalau ingin enak pegang saja satu orang cutting. Oh. Nah, orang dalamnya, Mas. Orang dalam Itu adalah sumber dari semua Wih, informasi. ketika punya orang dalam, hidup kita akan mudah, Nah. gitu, lancar, Nah. ya, Mas, ya.